Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 2B Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Sekarang kita ada di Masjid Tegalsari Ponorogo. Di sini kita sedang melakukan observasi guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, saya Melia Indarita Trisnani dan rekan-rekan saya Vesta Fitri, saya Aldalia Rohmah dari NIM 54. saya Sofia Komara dari NIM 53. Saya Talita dari NIM 48. Perkenalkan, nama saya Aryo Aljuanggara Putra. Saya Muhammad Alvin Syaukil Abror. Saya Irfan Maji Yuliawan. Saya Sultana Mustiati. Saya Ilham Ramadan Divaluzaki. Masjid Jami Tegalsari berada di Dusun Jinontro, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Timur. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1669 Masehi oleh Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Hatim Anom, Kiai Nur Sodik, yang digunakan sebagai pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Kabupaten Ponorogo. Masjid Jami Tegalsari Ponorogo ini memiliki peninggalan-peninggalan sejarah yang berbentuk fisik dan tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya tersimpan di Tegalsari Ponorogo. Masjid ini memiliki ruang utama yang terdapat 36 tiang penyangga, di mana 3 ditambah 6 ini memiliki arti bahwa Wali Songo yang berjumlah 9. Masjid ini juga masih aktif digunakan untuk sholat jamaah, kegiatan haul yang diikuti masyarakat Tegalsari dan sekitarnya, sebagai wisata religi Kabupaten Ponorogo, dan juga digunakan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja Masjid Tegalsari dan sekitarnya, seperti adanya TPK, ujud-ujudan, sholawatan, dan kegiatan lainnya. Masjid Tegalsari ini telah dilakukan revitalisasi secara berkala oleh masyarakat Tegalsari dan sekitarnya, guna memberikan kenyamanan para jamaah yang datang ke Masjid Jami Tegalsari Ponorogo. Dalam lingkungan Masjid Jami Tegalsari ini juga terdapat pendopo dalam yang dulunya digunakan untuk belajar beberapa tokoh besar di pesantren Tegalsari seperti Ronggo Warsito dan HOS Cokro Aminoto. Di samping Masjid Jami Tegalsari ini juga terdapat makam Kiai Ageng Muhammad Besari yang hingga sekarang masih ramai menjadi wisata religi di Kabupaten Ponorogo, dan hal ini berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Tegalsari dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak, kami dari mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Madiun. Di sini kami dari semester 2. Kebetulan kami di sini mendapatkan tugas untuk observasi di Masjid Jami Tegalsari Ponorogo guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Roshida. Mohon izin Bapak untuk Bapak menjelaskan tentang Masjid Jami Tegalsari. Mohon untuk Bapak memberikan kami informasi terkait Masjid Tegalsari. Iya, tadinya mungkin seperti dari pertanyaan pertama kedua tiga sampai enam ya. Boleh perkenalkan dulu. Iya. Ya, coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Membantu. Ya, terima kasih atas kehadirannya dari mahasiswa dari PGRI Madiun. Oleh karena itu, dengan dengan adanya tugas yang tadi itu jurusan PP, yaitu oleh karena itu nanti sehubungan dengan situasi kondisi sejarah yang ada di Tegalsari, insya Allah nanti akan saya jelaskan dengan secara global, secara umum, mungkin insya Allah bisa bermanfaat, berguna untuk yaitu ya mahasiswa-mahasiswi yang kegiatan dalam bidang ilmu agama Islam. Karena itu terlebih dahulu saya perkenalkan diri bahwa nama saya adalah Ronggo Pramono. Yang pertama, saya sebagai kuliah dari Kiai Musari dan juga dari sebagai penasihat yaitu Yayasan Kiai Musari di Masjid Jami Tegalsari Ponorogo, dan yang ketiga saya sebagai pemangku adat Buryat di Tegalsari di sini. Oleh karena itu nanti sebelum saya jelaskan yaitu dari beberapa pertanyaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada kekurangan
kekurangan dan mungkin kegelapan bulan, dan apabila nanti masih ada banyak yang mungkin perlu ditanyakan, nanti lain waktu bisa kita melalui satu komunikasi dengan HP. Itu saja, terima kasih. Bapak bisa menceritakan sejarah berdirinya masjid, serta ada nggak artefak atau benda-benda bersejarah di masjid tersebut? Kira-kira ada juga nggak tradisi kegiatan atau yang menunjukkan kesinambungan peradaban Islam di Masjid Jami? Gitu, Pak. Oh, iya. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan dari bahwasanya yaitu saya punya Masjid Ghazali yang pertama itu kan di sini Masjid Jami Ghazali itu yang pertama kali didirikan yaitu tahun 1669 ya, itu oleh beliau Kiai Ageng Ghazali dan santrinya. Itu tempatnya tidak ada di sini tapi yang ada di sebelah barat. Tapi kalau kamu panjangnya lihat semuanya masjidnya sudah ada ya. Karena itu beliau yaitu mendirikan masjid yang pertama dengan yaitu tahun 1669, tapi berapa tahun kemudian karena masjidnya kecil itu beliau juga mendirikan yaitu ya untuk menggodok untuk dada santri-santrinya, dia mendirikan yaitu tempat pamulangan yang namanya yaitu Pondok Gebang Tinatar. Nah, Pondok Gebang Tinatar itu berdiri yaitu tahun 1680 ya, oleh sekarang hasilnya yaitu dikasihkan kepada yaitu salah satu putranya yang namanya Muhammad Iskak yang ada di Jepel Tis, yaitu sebelah timur dari Tegasari kira-kira 4 km. Di situ tujuannya yaitu untuk menyebarkan yaitu mengembangkan ilmu agama Islam, yaitu yang diberi modal yaitu masjid di situ untuk nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, sedangkan masjid yang kedua yang sekarang berdiri megah sampai sekarang ini itu adalah didirikan yaitu tahun 1724 ya. Itu dengan adanya masjid di sini alhamdulillah yaitu masjidnya dengan yang pertama itu sebetulnya lebih besar di sini, tapi kalau menurut arsitek dan sebagainya harus sama semuanya, tapi dan tiangnya itu juga sama jumlahnya yaitu 36. Ini secara filosofi adalah 6 tambah 3 adalah yaitu jumlah Wali Songo 9, dan yaitu dengan filosofi juga itu masjid kuno yang susun 33. Nah, itu dalam berdirinya. Sedangkan yang benda-benda yang nilai sejarah di sini, kalau secara benda-benda bersejarah sekarang tinggal meninggalkan fisik, sedangkan ya kitab-kitab maupun yang lain-lainnya itu adalah sudah dibawa oleh orang-orang lain, mungkin masih terang-terangan dari beliau Kiai Ageng Ghazali yang tidak ada di Ghazali tapi di daerah-daerah yang lain. Ini sampai sekarang pun juga masih saya rasa, dan alhamdulillah ada beberapa salah satu orang kiai atau khusus itu yang sudah menghimpun, dan alhamdulillah itu sudah akan bukan masalah kita. Dan sedangkan yang lain-lainnya benda-benda bersejarah ini sekarang hanya tinggal yaitu peninggalan fisik ya, yaitu yang pertama adalah Masjid Jami Ghazali itu sendiri, makom, dan juga dalam sari ini dokon dalam agung tadi mungkin sudah diliput sudah dilihat, dan juga itu salah satu peninggalan sejarah pun juga yaitu musola atau itu langgar atau surau, yaitu adalah dulu tempatnya itu untuk penyandriknya yaitu Bapak Sarun atau Rombongan Sito. Nah, ini sekarang itu yang masalah peninggalan yang sekarangnya ya. Sedangkan untuk kegiatan tradisi atau kegiatan yang menunjukkan yaitu kesan peradaban Islam di sini itu dalam kegiatan itu dalam bulan selain peringatan agama ya, peringatan agama Islam itu pun juga tetap ada ya, seperti ya Rajab, bulan Rajab, bulan Maulud, bulan yang lainnya itu, atau bulan Muharram dan sebagainya, tetap diadakan tradisi baik itu bulan Puluh atau Muharram itu dengan adanya itu terbangan dan sebagainya. Kalau di bulan Mulut itu adanya yaitu selawat mulut dan sebagainya. Nah,
Sedangkan tradisi yang lainnya juga istilahnya itu namanya ngaji kitab ya, ngaji kitab kuning itu masih tetap dilaksanakan, yaitu kalau harian ini adalah setiap hari ba'da maghrib. Tapi kalau di bulan suci Ramadan setiap yaitu habis sholat fardu. Nah ini sedangkan di bulan suci Ramadan itu banyak kegiatan kan yang tidak kalah pentingnya itu di waktu bulan terakhir, yaitu adalah bulan hari genap atau tanggal genap, itu ganjil ya, itu untuk menggapai adalah Lailatul Qadar. Itu adalah Salatul atau namanya mencari itikaf di sini, yaitu kegiatan sholat lain itu yang banyak kegiatan di situ, dan juga Salatul atau sholat malam, dan masih teruskan yang lainnya ada itikaf namanya. Itu pun juga itu tidak kalah pentingnya, itu jamaahnya sampai ribuan, tidak hanya ratusan ya. Di sini itu kegiatan sini, dan masih banyak kegiatan yang lain mungkin ya belum saya sebutkan, mungkin ini saat tingkat saja yang saya dapat sebutkan saja itu ya. Suronan gitu ya Pak? Ya. Ya itu selain untuk sholat jamaah ya otomatis tadi kan tempat untuk ya itu kegiatan itu pendidikan hari agama ya, agama Islam, dan juga untuk kegiatan yang lain itu ya itu sudah tradisi tersebut tetap dilaksanakan. Ini kegiatan-kegiatannya yaitu seperti yaitu mungkin kegiatan haul dan sebagainya, yaitu yang yaitu diikuti oleh masyarakat. Siapa tokoh seperti pendiri ulama atau tokoh-tokoh masyarakat paling berjasa dalam membangun dan mengembangkan masjid jami, serta ada kontribusi bagi masyarakat sekitar nggak Pak? Ya alhamdulillah, ini kalau kita bilang masalah tokoh, yaitu bahwa pendiri atau pendiri Tegasari, yaitu yang Bapak di Tegasari itu adalah 3 bersaudara. Yang utama adalah Kiai Muhammad Sari, ya, yang kedua adalah kakaknya yaitu Kiai Khalil Anom, yaitu yang sekarang dimakamkan atau di Klampret Tulungagung ya. Sedangkan yang adiknya bungsunya yaitu namanya yaitu Kiai Nur Sotib. Nah ini adalah tokoh-tokoh pendiri ya, pendiri yang ada di Tegasari. Ya, semuanya dalam pengembangan selanjutnya itu dalam tahun-tahun setelah ditinggalkan adalah telah dan mulia atau putra-putra dan juga cucu-cucunya yang terkenal pada saat itu sebagai yang zaman keemasan, yaitu adalah Kiai Kanjeng Bagus Hasan Sari adalah salah satu cucunya Kiai Ageng Sari. Nah itu tokoh-tokoh yang tidak boleh dibuat, apalagi dari dari Tegasari sebagai tokoh-tokoh sampai ke nasional itu adalah yaitu selain tadi Bagus Harun itu ada santri ya. Salah satu contohnya adalah yaitu Hafid Sobramanto adalah pendidikan di Syarikat Islam di Jakarta. Itu adalah salah satu putra dari keturunan Tegasari ya itu. Terima kasih Pak. Kira-kira apakah di Masjid Jami itu memiliki program pendidikan seperti pengajian, TPQ atau kegiatan belajar lainnya? Ya, alhamdulillah kalau beberapa kegiatan itu alhamdulillah tiap harinya itu tiap minggu sekali itu memang ada kegiatan yaitu namanya itu tilawatul Quran, yaitu yang di tiap malam Jumat atau Kamis sore itu selalu ada ya, baik itu di atau dilakukan, dan juga kegiatan belajar yang lain yaitu dari yaitu bermacam-macam masjid dan sebagainya, dan masih banyak kegiatan yang mungkin yaitu termasuk ya tadi kegiatan haul dan sebagainya, kegiatan yaitu peringatan hari-hari besar agama, hari besar agama Islam dan sebagainya ya. Untuk pertanyaan apakah pembaruan atau pengembangan yang telah dilakukan untuk menjaga peran masjid agar tetap bermanfaat bagi masyarakat? Alhamdulillah, memang kita dalam pengembangan masjid di sini itu dari kita istilah namanya swasembada ya. Ya kalau kita punya sendiri itu adalah dari kota amal dan sebagainya, itu yang kita gunakan yaitu untuk pengembangan masjid dan sebagainya. Tapi sebelumnya itu adalah di sini masjid yang kedua ini yaitu ada beberapa kali pembaruan ya atau rehab. Yang pertama itu tahun 1978 yaitu di rehab atau direnovasi oleh
dilakukan oleh beliau Presiden Soeharto pada saat itu. Ya, tadi mungkin diambil fotonya ada di depan itu. Dan juga setelah itu tahun 1996 yaitu juga dari Cagar Budaya dan sebagainya itu dirubah masjidnya itu dengan sirap dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada perubahan warna karena dulu masih terbawa oleh politik, itu dirubah dari asli yaitu seperti perlis dan sebagainya itu ya, karena dulu kuning soalnya itu zaman saat itu ya. Nah, itulah perubahan-perubahan yang sudah direnovasi oleh dari pemerintah. Tapi dalam yang keselanjutannya itu sepenuhnya itu adalah oleh ketua yayasan, dari Tuan Takmir, dan juga dari semua masyarakat di Tegasari. Baik itu kita melakukan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti halaman, sebagai menara, sebagai tempat-tempat wudhu dan sebagainya. Kita jaga semuanya kebersihan supaya nanti dalam jamaah yang datang ke Tegasari itu bisa nyaman, senang, tenang, dan juga itu mengesankan. Itulah harapan saya seperti itu ya, itu sebagai misi-misinya ya. Terima kasih. Yang terakhir, bagaimana masjid ini memberikan pelayanan yang nyaman bagi anak-anak, remaja, lansia dan penyandang disabilitas, seperti ada program masjid ramah anak, remaja atau lansia gitu Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, memang dengan adanya hal tersebut itu memang selalu berhubungan bahwasanya program masjid sini yaitu karena dengan adanya seperti itu pengembangan dari halaman tadi, itu sudah banyak tentu anak-anak kecil itu yang senang selain bermain-main juga ikut yaitu ikut kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Nah, ini otomatis. Sedangkan adanya juga ada remaja masjid, itu juga ada kegiatan-kegiatan yang merupakan program dari yayasan maupun dari yaitu takmir masjid, yaitu selalu kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga dari Pemda ini selalu gandengan tangan, itu tidak boleh bersendiri. Nah, di situ dan juga itu program-program ramah anak itu selain itu adanya itu tadi program anak tadi dengan adanya TPI dan TPA dan sebagainya untuk tilawatul Quran dan sebagainya sebagai pengembangan bakat-bakat dari anak-anak itu bisa akan muncul dengan sendirinya, bisa berkembang nanti. Itu yang diadakan 1 minggu sekali itu di Masjid Tegasari. Dan kan budaya-budaya yang ada di Tegasari, baik itu kalau bisa dilihat itu setiap ya misalnya budaya syair atau budaya lagu-lagu nyanyian gitu sebagainya, itu antaranya misalnya kalau setiap hari ini setelah batu maghrib itu ada namanya yaitu sholawat atau sholawatan, yaitu bisa direkam, bisa didengarkan, itu semuanya ada. Kalau yaitu di setiap pagi itu namanya jutujutan, ya itu juga itu sore didengarkan oleh semua masyarakat dan jemaah yang ada dimanapun. Dan juga kalau setiap bulan-bulan suci Ramadan itu setelah habis tarawih itu adanya utawen dan sebagainya. Itu adalah suatu pengembangan kebudayaan yang tidak boleh dihilangkan begitu saja, harus kita pelihara, kita ya dengan baik kita kembangkan supaya nanti dari remaja-remaja, dari anak-anak kecil itu tidak hanya nanti sudah tentang yaitu nilai-nilai budaya yang ada di Tegasari. Nah, ini karena apa? Bacanya kalah dengan yaitu elektronik ya. Mendingan lagu-lagu tradisional itu lebih baik, mendingan kita dari ajaran api dan sebagainya. Nah, itulah untuk mengatasi hal itu salah satunya. Terima kasih banyak Pak Gubernur Ridwan Kamil telah menjelaskan informasi tentang Masjid Jami di Tegasari Ponorogo tersebut. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number